Sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Ya, terima kasih Kak Ini. Selesai. Selanjutnya Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Yang pertama Mbak Aini, Hadir Bu. kedua Mbak Dewi, Hadir Bu. yang ketiga Mbak Vina. Hadir, Bu. Ya, hadir semuanya ya. Ya. Nah, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum Bu. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelumnya Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Yang kedua, dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Sekarang dibuka bukunya halaman 68. Ya, Sudah. Coba diperhatikan, itu ada gambar Siti yang sedang membantu ibunya masak di dapur. Ibu bacakan dulu ya. Ya, Bu. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng, terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, pernahkah anak-anak melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti? Nah, menurut kalian sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Api. Ya. Kemudian mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil tanda minyak itu sudah panas? Ada Karena Berpindah ke minyak Bu. ya wajan yang berisi minyak dipanaskan menggunakan api. Nah, anak-anak silakan buka halaman 69. Ayo membaca perpindahan panas atau kalor. Nah, nanti anak-anak baca. Kemudian di halaman 71 nanti anak-anak mencari hal-hal penting dari setiap paragraf. Ya, Ibu Bu. beri waktu 5 menit. Ya. Kan dibuka halaman 71. Ya, Bu. Coba tadi sudah dikerjakan juga ya. Ya, sudah. Ya. Yang hal-hal penting paragraf 1, 2, dan 3. Di situ sudah ada contoh dari paragraf 1. Api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Kemudian yang paragraf 2 dan 3 Ibu minta Saya aja, Bu. Oh ya. Ya. Silakan. Di paragraf 2, hal pentingnya, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari, Bu. Ya. Yang ketiga, hal pentingnya yaitu panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, Bu. Ya. Nah, selanjutnya yang di halaman 71 itu ada kata-kata ya. Nah, nanti anak-anak di rumah mencari arti dari kata tersebut dan membuat kalimat. Ya, Cari artinya pakai apa, Bu? bisa ya. Iya. Ya, pakai kamus ya. Ya. internet bisa nggak, Bu? Iya, Bu, internet, Mbak. Kan KBBI ada kamus. Ya. Mbak, ini gimana, Ibu? Ini Bu nggak tahu, Bu. Lebih baik pakai kamus ya. Oh ya, Bu. KBBI ya. Ya. Nah, besok Ya, Bu, tak apa. ya, besok Nggak Ibu punya ya, Mbak? kerja Ibu. Ya, Bu. Bu ditulis di sini langsung, Bu. Ya, langsung ditulis di sini ya. Ya, Bu. Nah, sekarang dibuka bukunya halaman 72. Udah, Bu. Ada peta konsep ya. Ya. Tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, dari bacaan itu coba dibuat perpindahan panas atau kalor itu ditunjukkan dengan peristiwa apa, kemudian terjadi dengan 3 cara.
Silakan dikerjakan dan juga ini ya, membuat kesimpulannya. Oh iya Bu. Siap, Bu. Semua? Sudah, Bu. Sekarang Ibu minta Mbak Vina coba perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa. Panas berpindah dari yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, Bu. Iya. Kemudian terjadi dengan 3 cara dan contohnya, Mbak Dewi. Bentar, Bu. Yang pertama itu ada konduksi. Ya. Itu contohnya panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Yang kedua ada konveksi. Iya, konveksi Bu. Itu contohnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Lalu yang ketiga itu radiasi. Itu contohnya sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan bendera serta makhluk hidup di bumi. Ya. Nggak bisa baca. Sudah, Mbak Dewi? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya tolong dibacakan. Saya, Bu, Ya, Mbak ini boleh. kesimpulan dari perpindahan panas atau kalor yaitu panas berpindah dari yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara seperti yang disampaikan Mbak Dewi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Iya, benar. Nah, jadi panas dapat berpindah melalui 3 cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi adalah Alhamdulillah. perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Kemudian contoh konduksi tadi, panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Yang kedua, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Ya, kemudian di bawahnya itu ya, halaman 72. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Siapa yang mau menjadi Udin? Yang ini ya. 73 Ibu. Ya, dari 72 dulu. Siapa yang menjadi Udin? Aku Bu. Mbak Pina ya, yang jadi Siti. Ini Bu. Dede Bu. Ya, Dede. silakan dibaca. Ya. Ternyata panas dapat berpindah dengan beberapa cara ya. Setelah membaca bacaan di atas, saya jadi lebih mengerti. Saya juga, Din, apalagi dibantu dengan mencari kata kunci dan hal penting bacaan. Saya semakin mengerti dengan apa yang dibaca. Terus sebenarnya saya masih penasaran dengan cara perpindahan panas itu. Bagaimana kalau kita cari tahu cara perpindahan panas itu secara detail? Idemu menarik Siti. Saya juga penasaran karena aku pikir hal itu terjadi sehari-hari di sekitar kita. Mungkin kita tidak menyadarinya. Yuk kita cari sumber bacaannya. Yuk. Yuk, sudah Ibu. Iya, terima kasih Mbak Pina dan Mbak Dewi. Sama-sama Bu. Tadi kita sudah belajar mengenai perpindahan kalor atau panas yang terdiri dari konduksi, konveksi, dan Radiasi. radiasi. Nah, coba perhatikan di depan Ibu ada 2 gambar. Yang pertama besi yang dipanaskan menggunakan api. Yang kedua memasak air ya. Coba anak-anak identifikasi mana yang termasuk konduksi. Pokoknya bagus. Iya, nggak jelas Bu. Ini Bu gambar pertama Bu. Ya, ada yang tahu kenapa gambar pertama ini konduksi? Karena kalornya apa Bu namanya Bu? Tanpa itu Bu nggak pindahin zat nggak pakai zat peratara. Ya. Nah, jadi panas dari ujung besi yang dipanaskan akan pindah ke ujung tangan Bu. ya. Nah, panas lagi. Ya, panasnya pindah ke ujung tangan. Selanjutnya dibuka halaman 73. Ada ayo membaca perpindahan kalor secara konduksi. Udah Bu. Sudah? Yang di halaman 74 ada soal, anak-anak kerjakan dulu ya. Nomor 1, 2, dan 3. Berarti ini dibaca dulu ya Bu. Iya, dibaca dulu. Iya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya Siap, Bu. Bu. Ya, silakan dibaca dan dikerjakan.
Sudah semua? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Coba siapa yang mau menjawab nomor 1? Mbak Vina, Bu. Karena rame terus. Ya, Aku lah. mencari hal-hal penting dalam setiap paragraf. Ya, Bu. Ya. Paragraf pertama ya, Bu. Ya, Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, Bu. ya, paragraf kedua. Paragraf kedua, peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh aku dan teman-temanku. Ya, yang ketiga. Pada perpindahan pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Ya, yang keempat. Paragraf keempat, peristiwa konduksi juga dapat dijumpai pada saat kamu memasak. Ya, yang terakhir. Kelima, setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ya, yang nomor 2, siapa yang mau membaca? Mbak Dewi. Ya. Mbak Dewi. Rame terus. Cara perpindahan panas secara konduksi menurut pemahamanmu berdasarkan keterangan pada bacaan. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Begitu, Bu, di buku. Ya, benar. Yang nomor 3. Saya, Bu. Ya, contoh perpindahan panas secara konduksi. Membuat teh, Bu. Ya, yang kedua, yang tadi berdasarkan bacaan ya. Ya, Yang kedua, contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. menyetrika seragam, Bu. Ya, benar. Selanjutnya dibuka halaman 76. Ayo mencoba. Yuk. Nah, di situ menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Duksi. Nah, alat dan bahannya sebuah sendok logam, 200 ml air hangat dan 3 gelas bening. Nah, di sini Ibu sudah ada gelas yang berisi air panas. Jangan disentuh. Bagus. Hati-hati ya. Hati-hati, Dan guys. nih, satu anak satu Makasih, sendok. Bu. Ya. Makasih, Bu. Suruh Nah. makan. Berobat. Kemudian cara kerjanya. Gimana, Bu? Nah, ini airnya sudah Ibu isi ya. Dah. Masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat atau air panas. Jangan diminum, Mbak Dewi. Diminum, Bu, sama Mbak Jangan Dewi. ya, panas. Udah? Kemudian peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Oh my god. Nah, tetap memegang ujung sendok selama lebih kurang 2 sampai 3 menit. Ya. Sudah? Ya, sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. nanti di halaman 77 jawablah pertanyaan yang ada. Ya. Sudah dijawab semua? Sudah, Bu. Siap. Ibu bacakan pertanyaannya. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat? Sendok terasa panas, Bu. Ya, yang kedua, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah, Bu. Ya, benar. Yang ketiga, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Konduksi, Bu. Iya, benar. Kesimpulannya, peristiwa penghantar panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut Konduksi. Ya, pintar semua ya. Iya dong, Bu. Kan belajar. Ya. Selanjutnya, Ibu ada lembar penilaian dikerjakan di rumah. Besok dikumpulkan ke Ibu ya. Iya, Bu. Bu. Nah, Kerjakan Mbak Dewi besok. ya, Ibu ada hadiah untuk kalian. Terima kasih. Sama-sama. Makasih, Bu. Ya. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja Konduksi. Nah, dan juga membuat kesimpulan. Pulang. Nah, karena berhubung waktu sudah habis, Ibu cukupkan. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mbak Dewi. Dewinya. Mbak Dewi. Nah, Mbak Ya, Mbak Dewi. Dewi. Udah makan dulu nih, Bu. Nanti
ya Mbak Dewi, makannya berdoa dulu. Lapar Berdoa sebelum pulang, berdoa mulai. Amin. Amin. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Ibu Ah